Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada Minggu Misericordias Domini. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Marilah kita menikmati persekutuan ini dengan Allah yang setia, yang telah memelihara kehidupan kita, membawa kita sekalian sampai pada saat ini. Mari kita saat teduh. Amin. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nyanyikanlah dengan sukacita, Sombama Jehovah. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 585 ayat yang pertama. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat yang pertama.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat ke-7 dan maksudnya. Jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174 ayat yang pertama. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 471 ayat yang kedua.
Diambil dari Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai ayat 19. Kita baca secara responsorial. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dia mengampuni segala dan kejahatan. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih Tuhan, seperti Engkau mengampuni bangsa ini mulai dari Yesus sampai Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Inde nomor 219 ayat yang pertama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Jambi Sada, Minggu 26 April 2020. Minggu Misericordias Domini. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Doh tema hasatiaun ni debata. Tikting nama ragam. Pasahaton hamolateon subangan dohot pelia bulanan. Tusude ruas ni huria HKBP Jambi Sada. Molo adong nanaing pasahaton hamolateon subangan pilihan bulanan dohot lana asing boima di pasaha marhite-hite rekening ni huriata ima Bank Tabungan Negara cabang Hayam Uruk nomor rekening 0 sada 02 onom 0 sada 5 00 sada walu siapitu atas nama HKBP Kebun Kelapa. Jala molodung di setor manang ditransfer di pasaha ma bukti setor manang transfer marhite-hite sit 2 wek dohot pasahaton goar ni keluarga
asa ditik-tikko di hari Minggu na mangihut. Buah-buah manang pemberitahuan menindaklanjuti anjuran pemerintah tentang pandemi COVID-19 diberitahukan kepada seluruh warga jemaat Gereja HKBP Jambisada, pertanyaan WEK, ibadah minggu, dan seluruh kegiatan kategorial untuk sementara ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan selanjutnya. Untuk itu, kegiatan pertanyaan WEK dan ibadah hari Minggu dapat kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Pilihan pertanyaan WEK di Jabu. Pinabotohon matu sudah ruas ni huriata, ia pilihan pertanyaan WEK naung tapatupa di bagas tabe, tapasahat mai tuhuria marhite-hite situa WEK tabe. Mau lihat mah di tuhata nama masing-masing. Pilihan ibadah minggu di Jabu. Pinabotohon matu sudah ruas ini huriata, ia pilihan ibadah minggu, pilihan ibadah Jumat Agung, doho pilihan pesta Paskah. Nauk tapatupa di bagas tabe, asa tapasa mai tuhuriata marhite-hite situa WEK tabe. Jala mulai di hari Minggu nasalpu tanggal 5 April 2020, asa langsung mah tasagihon songon ibadah minggu biasa. Perjolo pilihan sada tuhuria, sada B tu pembangunan, dohot pilihan paduahot tu pusat. Jala molo global do di store, petugas parhalado manang bendahara huriama namar sagi. Mau liate di tuhata nama masuk-masuk. Acara pertanyaan WEK doho kebaktian minggu. Manghuton hasil koordinasi full timer doho 33 halak situa na di hari Sabtu tanggal 10 April 2020 ima na perjolo. Acara pertanyaan di WEK di Patupama setiap hari Rabu. Dalam Patupau ni huriata do pertanyaan WEK do acara kebaktian minggu secara online dalam bentuk video. Margat pisorima perhalado marageda tu pertanyaan WEK doho tangiang pangudianon suak songonima majaha sunggul-sunggul manang warta jemaat di baktian minggu. Penyetoran akapilian doho setoran asing paling labak mah sian perhalado setiap hari Kamis. Asa sempat dipamasuk tu warta jemaat. Jala molo disetor sesudah hari Kamis, bahenotama tu warta jemaat hari Minggu na mangihut. Acara kebaktian pertanyaan WEK doh kebaktian minggu di parade huriata do laos di tapake mai manghuton acara online dalam bentuk video naung di Patupa huriata. Sumbangan alat penghitung tangan di jala huriata do sumbangan siar ruas manang hamba Allah ima 12 buah alat penghitung tangan hand tele center merek Kenko. Imam manak sipakyota di huriata mau lihatema di pasahat huriata tu keluarga nama nubangi saya tu hatama nama masuk-masuk. Posko peduli kemanusiaan dampak pandemi COVID-19 HKBP Distrik 25 Jambi. Nah di hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 Butare nunga di Patupa HKBP Distrik 25 Jambi posko peduli kemanusiaan dampak pandemi COVID-19 di huriata. Ima laho majalo menampung bantuan asa disalurkan tu masyarakat manang ruas ni huriata na membutuhkan berupa perjolo sembako, beras, gula, mie instan do na asing. Paduahon alat-alat kesehatan, masker, hand sanitizer, handset dan lain-lain. Dohot hepeng alani pinangido matu ruas ini huriata na bersedia membantu menyumbang songon atas surat digijangi boy ma tapasahat tu posko distrik naung adong di huriata asa boy disaluhot tuaka masyarakat ruas na membutuhkan jala molo bentuk hepeng manang dana boy do ditransfer tu rekening HKBP Distrik 25 Jambi Bank BRI Cabang Jambi. Dohok nomor rekening na 0020 01 0022 60 307. Tuhatama nama masuk-masuk hita saluhutna mau liate. Kolekte dohok pasca
Bakti Paskah. Manghuto surat naung tajalo siang kantor pusat HKBP, ima taringot tu kolekte doh Bakti Paskah nanaing mangurupi akka dana naso Somarama Somarina na fogos di Panti Elim, akka na hurang hipas di Hepata, TK Nasaret Caritas Emergensi, dohot akka nahona aik godang manang banjir bandang Barus Sibolga dohot Jabodetabek, napapatom penanganan virus corona COVID-19. Alani pinangido ma dohot gomos turuas ni huriata asa rade rohatta mangurupi marhite-hite napasahatot tua wek tabe. Daftar penyumbang tu ulau ni di parade huriata do di pasahat huriata ma perjolo mau liate parhepengon jumlah pemasukan di mingguan 12.150.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 4.610.000 rupiah. Saldo minggu tanggal 10 April 2020 kas ni huriata 30.897.777 rupiah. Kas pembangunan 5.200.500 rupiah. Jumlah 26.090.277 rupiah. Kas minggu 26 April 2020 kas huria 37.253.777 rupiah. Kas pembangunan 6.276.500 rupiah. Pungusude 47.530.277 rupiah. Songonima warta jemaat di Mingguta di Bagasan Sadarion. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 747 ayat yang keempat. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Misericordias Domini ini, tepatnya tanggal 26 April 2020, firman Tuhan menjadi khotbah bagi kita adalah dari Rasul Paulus, kitab Rasul Paulus, kitab Roma, pasal 3 ayat 1 sampai 8. Baik Bapak Ibu, saya baca sendiri. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis.
supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Atau berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seharusnya lah kita senantiasa bersyukur memuji Tuhan dan mengatakan, terpujilah Tuhan Allah atas kasih setianya, memberikan napas kehidupan bagi kita dan menuntun kita dengan Roh Kudus, sehingga kita dapat menyatukan pikiran dan hati kita untuk melaksanakan kebaktian minggu di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, tentu kita semua sudah mengetahui sebabnya dan tujuannya kita harus kebaktian minggu di rumah. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita harus berkebaktian minggu di rumah. Dengan tuntunan Roh Tuhan, kita berkebaktian di minggu ini dan akan disapa firman Tuhan dengan tema Tuhan Allah tetap setia di dalam kasih-Nya. Dengan nama minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5b. Serta topik minggu kesetiaan Tuhan Allah. Nats khotbah ini berbicara tentang pertanyaan dan jawaban atau penjelasan dari Rasul Paulus. Di dalam pengalaman hidupnya, Rasul Paulus mengalami perubahan yang sangat drastis. Pertobatan 180 derajat dan mengalami pertumbuhan iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah ia dipanggil Tuhan Yesus menjadi pemberita Injil kepada non-Yahudi, ia menemukan jawaban tentang perbedaan orang Yahudi dengan orang Kristen yang rela mati martir mempertahankan imannya, yaitu karena kasih Yesus Kristus, keselamatan telah dianugerahkan, dan ia menemukan filsafat Plato yang telah lama diilhami oleh kitab Pentateukh dan kitab Amsal dan kitab Injil saudara-saudara. Plato saat itu menekankan ilmu itu adalah filsafat dan filsafat itu adalah ilmu, serta ilmu itu adalah kepastian. Kepastian tentang terjadinya langit dan bumi serta isinya sudah dijelaskan di dalam kitab Kejadian. Sumber ilmu pengetahuan itu adalah dari Allah. Amsal 1 ayat 7. Permulaan hikmat, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Allah yang adalah firman itu telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, dan keselamatan manusia sudah pasti, yaitu hanyalah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan pemahaman teologi dan filsafat yang berkembang bagi Rasul Paulus, ia memuliakan Allah melalui penjelasannya di dalam nats khotbah ini. Pertama, di satu sisi kita lihat Bapak Ibu, Paulus dapat membuat pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang pasti sebagaimana tertera di dalam nats ini.
Paulus mengkritisi dan mempertanyakan bangsa Yahudi yang pertama sekali menjadi pilihan Allah dan yang bersunat. Karena mereka dipilih Allah, mereka membuat respon, yaitu bersunat, pertanda telah dipilih oleh Allah. Artinya, menurut Rasul Paulus, bangsa Yahudi keturunan Israel harus bersyukur di hadapan Tuhan karena telah diselamatkan dari perbudakan Mesir, menjadi bangsa Allah, menjadi milik Allah, menjadi pewaris tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada nenek moyangnya, yaitu Abraham, Yakub, Ishak dan Yakub. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai orang yang bersunat, seharusnya lah bangsa Yahudi, taat dan melakukan hukum Taurat Allah, sebagaimana Abraham setia melakukan hukum Tuhan. Dengan mensyukuri pemanggilan pertama dan status yang bersunat bagi bangsa Yahudi, mereka harus menghayati dan mengamalkan hukum Taurat dan sunat mereka. Dengan demikian, mereka turut memuliakan Tuhan Allah, bukan sebaliknya, mengabaikan makna hukum Taurat sekaligus mengabaikan makna sunat. Di sisi lain, saudara-saudaraku, Rasul Paulus menghargai orang Kristen non-Yahudi, yaitu orang-orang Yunani yang menganut gnostisisme, yang mengkultuskan ilmu pengetahuan, namun telah bersunat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebagai umat Tuhan yang berlatar belakang gnostisisme dan berpegang kepada filsafat kepastian, orang Yunani berpegang kepada sunat iman kepada Yesus Kristus. Mereka tidak lagi beribadah kepada ilah-ilah lain, melainkan sudah terikat kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Orang Kristen non-Yahudi menerima pesan-pesan hukum Taurat untuk dilaksanakan atau diteladani. Dengan demikian, orang Kristen Yunani turut memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Hamua manami nanami dongan nasinokko nitu hatta Yesus Kristus. Jadi apostol Paulus patuduhon ulaon dohot tohonanna apostol ni Yesus Kristus marhite narade paingoton dohot mangajari bangsa Yahudi naso makkanguluhon pajuun parjului dohot naso makkanguluhon parsunatoni. Apostol Paulus makalason halak Yunani na berpikir positif natar sunat di bagasan haporsiaon di Tuhan Yesus Kristus. Laos songonido hita aka perbarita nauli di pertikian dan mengadopi pangotak ni COVID-10 sion hamuak kadongan. Naik tok-tok patuduhonotta haringgason memaritahon barita nauli doho patuduhon hauduhon tu SOP ni protokol pemerintah doho prinsip kesehatan sian aka perhobas di hahipason. Tujuan na ima asa unang marisuang jamitata jala asa parjolo hita patuduhon hauduhon dohot panguloyon tu pamareta namar sahala dohot manguloy aka suruan ni panggonggomi parhobas ni hakipasoni dohot aka di bidang nasi asa tarida sisada tugas dohita mamorangi hararat ni COVID-10 siai. Jadi tohonani patuduhon marhite ulau pakobasioni patuduhon tohonan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Rasul Paulus memberikan pertanyaan berikut dan jawaban sebagaimana terdapat di ayat 3 sampai 8 Bapak Ibu. Pertanyaan dan jawabannya dirangkum dalam satu penjelasan. Artinya,
kalaupun ada di antara bangsa Yahudi yang tidak setia kepada Tuhan, dengan mengabaikan hukum Tuhan, berbuat dosa, beribadah kepada ilah lain, dengan tujuan agar bertambah-tambah kasih setia Tuhan, Rasul Paulus mengatakan tidak benar pemahaman yang demikian. Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan Tuhan tetap setia kepada janjinya, mengasihi orang yang bertobat, yang memaknai sunatnya, yaitu sunat di dalam Yesus Kristus, dan tetap setia menunggu pertobatan yang tak setia, serta setia menghukum orang yang tetap melakukan yang jahat. Tadi telah kita dengar di epistel, yaitu Bilangan 14 ayat 17 sampai 18. Allah tetap setia di dalam firman-Nya, bukan setia kepada manusia. Dengan singkat dapat dikatakan, Paulus memberikan keteladanan yang benar sebagai pengikut Tuhan. Di dalam permasalahan yang dihadapi orang Kristen di Roma, ia mengangkat pertanyaan tentang keutamaan orang-orang Yahudi yang pertama dipanggil Allah dan sebagai orang yang bersunat. Selanjutnya Paulus memberikan penjelasan atau jawaban terhadap masalah tersebut. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagi gereja dan masyarakat, bertanya itu adalah baik. Bertanya bagi orang yang bodoh adalah wajar untuk menambah pengetahuan. Sebagaimana motto filsuf daripada Sokrates, bertanyalah sebanyak-banyaknya terhadap segala sesuatu, tetapi carilah jawabannya di masyarakat. Jika telah ditemukan jawabannya, itu pertanda saudara adalah orang yang mencintai perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian Sokrates. Akan tetapi bila orang yang pintar, orang yang berpendidikan, bertanya dan memberikan kritik-kritik yang tidak membangun, adalah tidak bagus, adalah tidak baik. Ia bagaikan provokator yang menyesatkan. Sebaliknya lah kita semua meneladani Rasul Paulus memberi solusi di dalam berbagai masalah. Kalau kita tidak dapat memberi solusi di dalam masalah tertentu, sebaiknya lah kita diam. Banyaklah berdoa. Sikap seperti itu membuat kita berguna, bermakna, dan memuliakan Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja masih ditempatkan dan ditugaskan Tuhan di dunia ini untuk bersaksi, bersekutu atau berkoinonia dan berdiakonia, melayani untuk merespon kesetiaan Tuhan. Walaupun di saat ini ketiga tugas ini harus dilaksanakan di rumah dan ke rumah, atau harus jaga jarak satu sama lain, juga harus melalui media sosial. Sebagai gereja yang membangun persekutuan di saat ini, kita telah bersunat kepada Kristus oleh baptisan ke dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Oleh karena itu, seharusnya lah gereja senantiasa bersyukur dan taat melakukan hukum Tuhan sebagai wujud kesetiaan kita kepada Allah. Namun demikian, gereja harus menyadari di satu sisi perbedaan dan keistimewaan yang dikarenakan Tuhan harus disyukuri, harus dikembangkan, harus dimanfaatkan untuk membangun sesama. Kini saatnya kita meneladani kasih dan pengorbanan yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus, agar orang-orang yang merasakan berkat Tuhan termotivasi membantu program gereja HKBP Distrik 25 Jambi
agar menjadi donatur di program Posko Kepedulian Kemanusiaan. Di sisi lain, anggota jemaat yang berkekurangan karena dampak pandemi COVID-19 sebagai penerima bantuan tidak perlu merasa kecil hati, melainkan harus bersyukur dan memuliakan Tuhan. Sebaiknya, saudara-saudaraku, kita harus menghayati pesan Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 3b. Sebaiknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Selanjutnya, simbol-simbol agama yang dimiliki, namanya baptisan percikan, baptisan selam, tidak perlu dipertentangkan. Akan tetapi, semua gereja harus mengakui tidak boleh baptis ulang, karena baptisan adalah satu. Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Yang berikut, pesan dari Rasul Paulus ini ditekankan yang lebih dulu terpanggil atau belakangan dipanggil tidak perlu untuk selalu dipertentangkan. Perbedaan di dalam intelektual, di dalam kekayaan, perbedaan di dalam kesalehan bukanlah untuk dipertentangkan, melainkan harus diberdayakan untuk saling membangun menjadi kapital besar. Semuanya kegiatan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Kini bangsa dan negara kita Republik Indonesia bersama 213 bangsa di dunia ini masih memerangi penularan COVID-19. Oleh karena itu, kita harus mengambil sikap. Tidak perlu mengedepankan status kedudukan dan tidak perlu mengedepankan simbol-simbol keagamaan, dan tidak perlu saling merendahkan dan memandang hina terhadap yang lain. Mari melihat sesama manusia adalah sama-sama ciptaan Allah, sama-sama dikasihi Tuhan, untuk saling menghormati, saling membangun, dan saling mengasihi sesama manusia untuk memutus mata rantai COVID-19, karena kita telah merasakan kasih setia Tuhan. Bersatu di dalam ideologi Pancasila harus harga mati. Bersatu di dalam prinsip bertoleransi agama harus juga harga mati. Bersatu dalam tindakan memerangi COVID-19 harus, tetapi jaga jarak di dalam interaksi sosial. Tentu kita merindukan Indonesia menjadi negara dan bangsa yang bebas dari COVID-19, negara dan bangsa yang kaya. Dengan sikap yang demikian, bangsa kita memuliakan Tuhan. Kita mendambakan bumi ini memuliakan Tuhan. Dengan cara apa, saudara-saudaraku? Sayangilah alam, bersahabatlah dengan alam, peliharalah kebersihan diri dan lingkungan. Amin, saudara-saudaraku. Imanilah, aminilah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan atas tuntunan firman, agar kami tetap menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Karena Tuhan telah lebih dulu memilih dan menetapkan kami menjadi umat-Mu. Dan kami telah menerima, merasakan berkat-berkat-Mu yang sangat luar biasa. Keselamatan yang kekal yang Tuhan telah anugerahkan menjadi jaminan kekuatan bagi kami melanjutkan perjalanan hidup kami. Kalaupun kami masih menghadapi berbagai problem di dunia ini, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menaungi, memimpin, dan menguatkan kami. Demikian juga Tuhan di dalam perjalanan bangsa dan negara kami maupun bangsa-bangsa di dunia ini sedang serius memerangi pemutusan mata rantai COVID-19.
Pimpin kami semuanya Tuhan di dalam ketaatan kepada Tuhan untuk tertib menerima petunjuk teknis dari pemerintah kami. Demikian juga dapat dengan tertib memelihara kesehatan kebersihan diri kami sesuai dengan petunjuk praktis dari tim medis. Kami minta ke hadapan Tuhan, kuatkan, tambahkan wibawa yang daripadamu buat pemerintah kami, mulai dari pusat, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah maupun RT sesuai dengan jenjang tugas tanggung jawab mereka. Tambahkan hikmat yang daripadamu agar secara konsisten tetap punya visi memerangi COVID-19. Garda terdepan daripada bangsa dan negara kami yang bergerak di bidang medis, tolong Tuhan mampukan, kuatkan mereka Tuhan. Tambahkan kesehatan bertambah-tambah agar dengan kesetiaan melayani Tuhan, mereka juga Tuhan pakai melayani bangsa dan negara kami, turut mendukung proses kesembuhan buat korban COVID-19. Tambahkan Tuhan dari warga dan bangsa negara kami yang dengan rela hati dan bersyukur menjadi donatur untuk mendukung semua program yang berkaitan dengan APD yang dibutuhkan oleh tim medis. Kami yakin dan percaya bersama Tuhan kami mampu dan kuat. Tetapi bimbing kami Tuhan untuk senantiasa melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik dan sebagai warga negara yang bertoleransi buat saudara-saudara kami sebangsa. Kami yakin dan percaya Tuhan dalam pelayanan di gerejamu, Tuhan tambahkan berkat-berkat-Mu di gerejamu HKBP, dan secara khusus di distrik 25 Jambi ini dalam membantu kemanusiaan korban dampak COVID-19. Distrik ini dipimpin oleh Bapak Presiden kami dan dibantu oleh tim posko, telah berbakti, telah melaksanakan berbagai upaya membantu saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID-19. Tuhan telah membuka para donatur agar turut serta dengan sukacita yang daripadamu membantu berapa yang boleh mereka persembahkan untuk membantu saudara-saudara kami korban dampak COVID-19. Saudara-saudara kami yang menerima bentuk bantuan tersebut Tuhan, tolong Tuhan berikan bersukacita, dan bersukacita akan berpengharapan atas anugerah-Mu yang lebih baik lagi. Tolong Tuhan dengan senang hati menikmatinya dan memanfaatkannya di tengah keluarga mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya semua pelayanan di gerejamu HKBP Reset Kebun Kelapa, khususnya di HKBP Jambi 1 ini. Tolong Tuhan kuasa Roh Kudus memotivasi kami semua pertokonan tahbisan di gerejamu. Demikian juga pelayan-pelayan non-tahbisan yang turut mendukung pelayanan. Berkati Tuhan semuanya lini pelayanan kami. Tolong Tuhan persekutukan semua umat-Mu HKBP Jambi 1 ini untuk beribadah kepada Tuhan, menerima firman-Mu, bersandar dengan kekuatan firman-Mu, menjalankan hari-hari hidup kami masing-masing. Demikian juga Tuhan, jika ada anak-anak Tuhan yang akan mengikuti ujian CPNS dalam tahapan perdana ataupun tahapan selanjutnya, Engkau Tuhan membuka pintu-pintu berkat-Mu, membimbing mereka menghadapi ujian tersebut melalui online Tuhan. Kami yakin dan percaya bersama Tuhan kami mampu. Tolong Tuhan sempurnakan doa kami ini yang kami persembahkan di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita serahkan persembahan 1A, 1B, dan yang kedua kita berikan yang terbaik. Dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 dan 2.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya.